Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita hadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk berkuliah pada hari ini walaupun lewat online. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat maupun pengikut beliau hingga akhir zaman. Tak lupa juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Laila Istihai MPD selaku dosen pengampu mata kuliah materi Quran hadis. Tak lupa juga kami banyak-banyak ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat ulun yang ada di kelas yang berbahagia. Kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama saya sendiri Hafiz Raihan, yang kedua Muhammad Hanafi, dan juga yang ketiga M. Nawawi. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang Surah Ar-Rahman ayat 33. Mari kita simak secara seksama. Yang pertama, Nas Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Yang kedua, mufradat dalam Surah Ar-Rahman ayat 33. Pertama, lafaz ya ma'syara yang berarti wahai golongan. Ya itu wahai, ma'syara itu golongan. Yang kedua, al-jinni wal insi artinya jin dan manusia. Al-jin adalah jin, wa artinya dan, al-insi artinya manusia. Yang ketiga, inistata'tum yang artinya jika kalian sanggup. Yang keempat, al-tanfudu yang artinya untuk menembus. Yang kelima, min aqtar artinya dari sebagian penjuru. Min artinya dari, aqtar artinya sebagian penjuru. As-samawati wal ard artinya langit dan bumi. As-samawat itu langit, wa itu dan, al-ardi artinya bumi. Fanfulu artinya adalah maka tembuslah. Fa itu maka, tanfulu itu tembuslah. La tanfuluna artinya kalian tidak akan menembusnya. Yang terakhir, illa bisultan
Artinya kecuali dengan kekuasaan Allah SWT. Illa ada kecuali, bi itu dengan sultan, ditafsirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada saudara Muhammad Habis Rayhan. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagian C. Hukum bacaan surah Ar-Rahman ayat 33. Adapun hukum bacaan pada surah Ar-Rahman ayat 33 sebagai berikut. Yang pertama, ya ma'syaral jinni al-qamariyah. Karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf jim. Cara membacanya harus terang dan jelas. Yang kedua, al-jinni gunnah musaddah. Karena ada huruf nun yang bertasydid, cara membacanya masuk dengan mendengung. Yang ketiga, wal ins al-qamariyah. Karena ada huruf alif lam bertemu dengan hamzah. Cara membacanya harus terang dan jelas. Yang keempat, al-ins ikhfa hakiki. Karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf sin. Cara membacanya samar-samar di bibir, membentuk huruf sin dan mendengung. Yang kelima, asta'tum an izhar safawi. Karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf hamzah, cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Yang keenam, antanfudu ikhfa hakiki. Karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf ta dan fa. Ada dua. Cara membacanya samar-samar di bibir membentuk huruf ta. Yang ketujuh, min aqtori izhar halqi. Karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf alif, cara membacanya adalah jelas di mulut. Yang kedelapan, aqtori qalqalah sugra. Karena ada huruf qaf mati atau sukun di tengah kalimat. Cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik huruf qa. Yang kesembilan, aqtaris samawat al-syamsiyah. Karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf sin. Cara membacanya masuk ke huruf sin. Yang ke-10, wal al-qamariyah. Karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Cara membacanya harus terang dan jelas. Yang ke-11, fangkudu ikhfa hakiki. Karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf fa, cara membacanya samar-samar di bibir membentuk huruf fa. Yang ke-12, tangkudu ikhfa hakiki. Karena ada huruf nun mati sukun bertemu dengan huruf ta, cara membacanya samar-samar di bibir membentuk huruf ta. Yang terakhir, bisultan mat arid lisukun. Karena ada wakaf yang sebelumnya ada huruf mat tabi'i. Cara membacanya boleh panjang 4 harakat atau lebih dari, juga boleh 2 harakat. Nah, itu bila ada salah koreksilah. Tafsir surah Ar-Rahman ayat 33. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, bahwa kamu tidaklah akan sanggup lari daripada kehendak Allah dan takdirnya. Bahwa takdir itulah yang selalu mengelilingi kamu dan kamu tidak akan sanggup membebaskan diri pada kehendaknya atas dirimu. Kemana saja pun kamu pergi, takdir itu akan mengelilingi kamu. Demikianlah kamu selalu dalam kedudukan tertawan di dalamnya. Malaikat berdiri rapat sampai 7 lapis sekeliling kamu, sehingga tidaklah kamu akan sanggup membebaskan diri daripadanya, kecuali dengan kekuasaan. Artinya dengan kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ulun akan melanjutkan pemaparan pembahasan
tentang kandungan pendidikan dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 33 sangat cocok untuk kita pelajari karena ayat ini menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Manusia telah diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Jadi bagi kita orang Islam wajib untuk melakukan menuntut ilmu, baik ilmu yang bersifat umum ataupun ilmu yang khusus untuk keagamaan. Jadi menuntut ilmu pun juga diwajibkan mulai dari buayan sampai liang lahat tanpa ada batas, yang seperti kata orang dinamakan long life education. Selanjutnya adalah implementasi surah Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari tafsir surah Ar-Rahman, maka dapat diambil pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dengan terus menelaahnya, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Manusia memiliki ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat iman untuk menjadikan dirinya memiliki derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang mungkin akan dialaminya. Demikianlah pembahasan dari kami kelompok 5. Apabila ada salah ataupun khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.